Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Krisna Aji Prasetyo dengan NIM H1D017050, Atin Muaro dengan NIM H1D020014, Asmi Taqiyuddin dengan NIM H1D020046, Faiza Itsna Noramdan dengan NIM H1D020050, Hisyam Adelio Pradipta dengan NIM H1D020088, Muhammad Divi Lutfi dengan NIM H1D020020, Muhammad Faisal dengan NIM H1D020012, Sebastian Wicaksana Bari Raja dengan NIM H1D020080. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah materi Jati Diri Unsut yang berjudul Mempertahankan Keseimbangan Kehidupan. Di sini kita akan membahas mengenai mempertahankan keseimbangan kehidupan lebih lanjut, mulai dari kondisi saat ini sampai solusinya. Manusia dalam hidupnya selalu terdorong untuk terus berkembang dan terus meningkatkan kualitas diri dalam kehidupannya. Menurut pemikiran humanistik atau kemanusiaan, menyatakan bahwa the cultivation of man, his self-cultivation and self-unfolding into full humanity, yang berarti bahwa mengembangkan manusia, yakni pengembangan dirinya sendiri dan pengembangan diri ke arah manusia yang penuh. Akan tetapi, yang perlu diwaspadai adalah sikap ekstrim atau kelebihan juga selalu memiliki titik kelemahan. Begitu juga dengan sikap pengelolaan diri. Untuk itu diperlukan adanya sikap mempertahankan keseimbangan dalam setiap perbuatan di kehidupan kita. Kemudian hubungannya mempertahankan keseimbangan kehidupan karena ia sebagai tuntutan kehidupan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang mempertahankan keseimbangan hidup, yang dimana mempertahankan ialah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula, dan keseimbangan hidup adalah keseimbangan yang berubah mengikuti alur kehidupan yang juga senantiasa berubah. Ia mengalir gemulai di antara kepastian dan ketidakpastian, tanpa kehilangan sumbunya yang membuat ia teguh sekaligus lentur, sehingga menjadikan kita bersikap seimbang, yang berarti mendidik jiwa untuk selalu sederhana dalam segala hal. Yang selanjutnya, kesederhanaan ini akan menjadi sebuah sikap yang menetap dalam diri dan pribadi seseorang. Ya, jadi kondisi yang dialami orang-orang pada umumnya di zaman sekarang antara lain. Yang pertama ada sulit dalam membagi waktu terkait rumah dan kantor. Yang kedua, memantau media sosial sepanjang waktu sehingga meninggalkan tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan. 3. Menjadi seorang mahasiswa identik dengan segala aktivitas dan kepadatan sehari-harinya. Yang keempat, banyak tugas yang ditumpuk sehingga membuat diri mereka tersiksa. Setelah kita membahas kondisi yang dialami orang-orang di zaman sekarang, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai permasalahan yang memengaruhi keseimbangan hidup. Yang pertama, ada memiliki terlalu banyak tanggung jawab. Kepercayaan untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan bukan berarti harus mengambil semua tanggung jawab yang dipercayakan, melainkan kita harus memilih tugas yang benar-benar menjadi tanggung jawab kita. Untuk itu, diperlukan keharusan dalam memutuskan tanggung jawab yang memang mau diterima dan yang harus dicoret untuk meringankan beban. Yang kedua, terperangkap kebiasaan. Kebiasaan seseorang sulit untuk dirubah karena kebiasaan merupakan sikap yang dilakukan berulang-ulang. Untuk itu, agar kita tidak terperangkap kebiasaan, kita harus selalu inovatif untuk melakukan perubahan aktif yang dapat membantu Anda untuk mengatur diri dengan baik. Selanjutnya,
mengatasi masalah tidak baik. Masalah terjadi di setiap bidang kehidupan. Setiap penelitian yang dilakukan juga harus menemukan sebuah masalah yang harus diteliti dan dipecahkan. Seseorang yang sedang menghadapi masalah biasanya akan kelihatan murung, tidak berkonsentrasi, dan hal-hal lainnya. Jika sudah demikian, Anda perlu berupaya mengorganisir diri Anda dengan lebih baik lagi. Menjadi terorganisir secara baik tergantung pada seberapa baik Anda dapat mengatur diri. Keempat, stres. Tekanan dan kesulitan hidup sering membawa manusia pada kondisi stres. Stres merupakan gangguan mental dan emosional yang disebabkan oleh faktor dari luar. Jika Anda merasa belum dapat mengorganisir dengan baik, Anda mungkin bekerja dengan kondisi stres berat tanpa menyadarinya. Kelima, mencari solusi yang salah. Jika bekerja dengan kondisi stres, beberapa yang tampaknya menjadi solusi justru dapat menghadirkan masalah lain. Anda mungkin tidak menyadari bahwa solusi yang tampaknya menarik itu hanyalah membangkitkan semangat secara temporer atau hanya sementara. Yang keenam, kurangnya kesadaran mengenai arah kehidupan. Hidup harus mempunyai tujuan yang terkonsep dan arah untuk mencapai tujuan tersebut. Dari permasalahan yang dijelaskan sebelumnya, bahwa di era digital ini, sebagian besar dari penduduk selalu berada dalam keadaan siaga setiap hari, termasuk membalas email hingga larut malam dan memantau media sosial sepanjang waktu. Menjadi seorang mahasiswa identik dengan segala aktivitas dan kepadatan sehari-harinya. Menjadi mahasiswa banyak yang diidamkan, seperti mendapat nilai maksimal, tetap eksis dalam organisasi, dan nongkrong bersama teman-teman. Maka dari itu, harus memantapkan manajemen waktunya. Akibatnya, tidak sedikit dari kita mengalami depresi akibat deadline, urusan, dan beban yang makin menumpuk dan tidak terurus. Jika kita tidak dapat menyeimbangkan kehidupan profesional dan pribadi, kita akan memiliki kebiasaan sederhana yang berbahaya karena dapat mempengaruhi keseimbangan hidup. Dalam mempertahankan keseimbangan hidup, terdapat juga kendala dan masalah yang menjadikan keseimbangan tersebut tidak bisa dipertahankan. Masalah yang terjadi sebenarnya terkait bagaimana cara kita memanajemen waktu. Berbagai cara untuk menyusun kembali keseimbangan hidup dan bekerja tanpa mengorbankan hari produktif atau bahkan diri Anda sendiri. Untuk dapat menjadi manusia yang dapat mempertahankan keseimbangan kehidupan, solusi diantaranya adalah: yang pertama, temukan titik keseimbangan Anda. Keseimbangan hidup dan bekerja adalah hal individu. Masing-masing orang harus menemukan titiknya sendiri, di mana mereka merasa nyaman. Oleh karena itu, semua tergantung pada diri sendiri dan menentukan prioritas serta menyesuaikan dan memutuskan sendiri apa saja yang siap untuk dilakukan. Tetapi, perasaan baik secara fisik dan emosional tidak boleh diabaikan. Mulai carilah sumber permasalahan dan melakukan evaluasi. Mulailah dengan terapi dan konseling bila Anda menemui kesulitan. 2. Waspada soal adiksi adrenalin. Adrenalin dan stres akan dapat menopang diri untuk bertahan dalam jangka waktu yang singkat, namun akan menjadi sangat kelelahan bila berada dalam waktu yang lama. Lakukan kegiatan-kegiatan santai tanpa tuntutan dan rutinitas sesuai bekerja keras. 3. Mencari bantuan. Mengungkapkan apa yang selama ini menjadi permasalahan hidup. Ada saatnya untuk menyadari bahwa bantuan sangat dibutuhkan. Yang keempat, jangan takut untuk berkata tidak. Hal ini berlaku pada tanggung jawab ekstra yang membuat tugas menjadi sangat menumpuk. Cobalah untuk berkata tidak ketika dimintai bantuan untuk mengerjakan sesuatu di luar batas kemampuan. Berkomitmen untuk berhenti mengerjakan proyek lain sampai memiliki waktu untuk melakukan tugas-tugas utama tanpa melewati batas kemampuan diri sendiri. Yang kelima, luangkan waktu kosong di akhir pekan. Bebaskan diri dari pekerjaan dan agenda lainnya di akhir pekan setiap 4 hingga 6 minggu sekali. Menyusun to-do list dan rencana ke depan. 6. Lakukan sesuatu untuk diri Anda sendiri.
mengagendakan me time setidaknya sekali dalam seminggu. Sebaiknya lakukan kegiatan-kegiatan yang benar-benar dinikmati dan menarik. Yang ketujuh, membagi prioritas antar pekerjaan. Jika Anda merasa kewalahan dan sangat stres, bisa jadi Anda terlalu khawatir soal keadaan di rumah dan tanggung jawab di kantor atau sebaliknya. Membuat to-do list adalah cara terbaik untuk membagi antara pekerjaan-pekerjaan, sehingga Anda bisa melihat apa saja yang menjadi prioritas. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.